Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Menerima hari ini. Tentunya hati Bapak Ibu boleh bersuka cita, dipenuhi damai sejahtera sekalipun kita berada dalam era pandemi COVID-19 ini. Tapi kita tetap berharap pada Tuhan. Firman Tuhan selalu menguatkan dan mengingatkan kita, supaya kita tetap punya kepercayaan yang penuh kepada Tuhan yang sanggup memelihara kita. Sebelum saya akan menyampaikan tema dari Menerima hari ini, mari kita buka lebih dahulu dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini. Tentunya kami akan belajar firman Tuhan berupa renungan firman Tuhan singkat yang selalu akan mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi penuntun di dalam kehidupan kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan bisa senantiasa menjadi pedoman untuk kami boleh melangkah dan melakukan perjalanan hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu saya percaya bahwa kita semua boleh berjumpa kembali dan dengan rasa sukacita yang penuh, karena sukacita Kristus memenuhi hati kita. Dalam Menerima hari ini saya akan mengambil tema secara berseri selama 5 kali berturut-turut. Tetapi untuk edisi kali ini, tema untuk Menerima adalah Mutiara Iman dari kitab Filemon bagian pertama. Sekali lagi, tema Menerima hari ini adalah Mutiara Iman dari kitab Filemon pada bagian pertama. Tentu kita harus mengenal lebih dahulu kitab Filemon itu seperti apa, ya. Sebetulnya kitab Filemon lebih tepat juga disebut surat Filemon, karena ini merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dan Timotius. Kalau saudara lihat di Filemon pasal pertama, ayat pertama bagian A, jelas di situ disebutkan bahwa surat Filemon ditulis oleh Rasul Paulus dan Timotius. Yang menunjukkan keunikan dari surat Filemon ini, surat ini sangat unik karena menjadi surat yang terpendek di antara surat-surat Paulus yang lainnya. Surat Filemon ini merupakan surat pribadi sebetulnya yang ditujukan pada Filemon yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai yang kekasih, disebut juga sebagai teman sekerja, bisa dibaca di Filemon pasal yang pertama, ayat pertama bagian B, disebut juga sebagai teman seiman, bisa dibaca dalam Filemon pasal yang pertama, ayat yang ke-17, dan disebut juga sebagai saudara oleh Rasul Paulus dalam Filemon pasal yang pertama ayat yang ke-7 dan pasal yang pertama ayat yang ke-20. Selain itu, surat ini juga ditujukan kepada Apfia yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai saudara perempuan di Filemon bagian pertama ayat yang kedua bagian A, dan juga ditulis kepada Arkipus yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai teman seperjuangan, bisa dibaca dalam Filemon pasal yang pertama ayat yang kedua bagian B, serta ditulis juga kepada jemaat di rumah Filemon, Filemon yang pertama ayat yang kedua bagian C. Jadi surat Filemon ini ditujukan pada Filemon, ditujukan pada Apfia, ditujukan pada Arkipus, dan ditujukan kepada jemaat di rumah Filemon. Nah, surat Paulus kepada Filemon ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 61 Masehi. Naskah aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Bagi Rasul Paulus, semua orang yang percaya kepada Kristus adalah saudara. Dalam bahasa Yunaninya adalah adelphos, ya. Filemon dalam bahasa Yunani berarti penuh kasih atau friendly, ramah, ya. Jadi Filemon diperkirakan merupakan warga kota Kolose yang disebut dalam Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Dan Filemon juga diperkirakan merupakan orang yang terkemuka dan memiliki banyak budak. Dan salah satu budak yang dipunyai Filemon bernama Onesimus. Nah, kita akan masuk
Apa mutiara iman bagian yang pertama dari surat Filemon ini? Supaya kita paling tidak bisa mengambil berbagai hal yang berguna. Jadi mutiara iman surat Filemon bagian yang pertama ini adalah ajaran tentang kasih. Mari kita akan membaca Filemon 1 ayat 5 bagian A, dikatakan demikian. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus. Perhatikan, mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus. Kemudian Filemon 1 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau himburkan, saudaraku. Jadi perhatikan di sini Filemon mengajak supaya orang-orang kudus itu betul-betul memiliki kasih seperti Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih merupakan hal yang sangat penting yang perlu dimiliki setiap orang percaya. Ingat, kita memiliki hukum kasih yang bagian pertama dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Ya. Kemudian bagian yang kedua yang tidak kalah penting adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara sekalian, memang surat Filemon ini menuntut kita orang-orang percaya memiliki kasih seperti Tuhan Yesus yang juga memiliki kasih. Dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21 dikatakan bahwa jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Perhatikan baik-baik. Kalau kita mengatakan aku mengasihi Allah tapi membenci saudara kita, maka kita berdusta. Kalau kita bisa mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, kita juga akan mampu mengasihi saudara kita. Tidak mungkin membenci kepada saudara kita. Kemudian dikatakan di sini, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi buah-buah yang tampak dari seorang yang mengasihi Allah adalah mengasihi saudara-saudaranya. Demikian juga 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai 8 dan ayat 11 katakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kasih itu begitu sangat penting. Kita diperintahkan oleh Tuhan untuk bisa saling mengasihi satu sama lain. Kenapa saudara? Karena kita diciptakan segambar dan serupa dari Allah. Bahkan dikatakan bahwa kasih itu berasal dari Allah. Kalau kita segambar dan serupa dari Allah, tentu kita juga memiliki kualitas kasih ini. Itu sebabnya dikatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita tidak memiliki kasih, dikatakan tentu kamu tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ayat 11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi perintah kepada kita adalah supaya kita bisa saling mengasihi. Karena kita memiliki kasih seperti Allah juga memiliki kasih. Karena kasih itu berasal dari Allah. Kita merupakan ciptaan Allah yang paling mulia. Ciptaan Allah yang merupakan gambaran daripada Allah. Jadi kita dikatakan diciptakan serupa dengan Allah. Dikatakan dalam 1 Yohanes 3:18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dengan kebenaran. Jadi kasih itu bukan cuma dikatakan saja. Kasih itu harus dilakukan. Jadi mengasihi bukan cuma dengan perkataan atau lidah, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Jadi artinya kasih itu harus dipraktekkan.
bukan hanya dikatakan aku mengasihi, tapi tidak ada buktinya, saudara ya. Alkitab menuntut kita memberikan bukti kasih kita melalui perbuatan kita kepada sesama kita. Jadi betapa dalamnya ajaran tentang kasih ini, supaya dari kita semua sebagai orang percaya menghargai bagaimana sebagai ciptaan Allah yang serupa dengan Allah. Biar kasih itu menandai kehidupan kita, dan saya harapkan setiap jemaat menjadi orang yang penuh dengan kasih, yang bisa mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita, dan juga bisa mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Amin. Kiranya Tuhan Yesus Kristus mengasihi saudara dan juga memberi kekuatan saudara untuk bisa juga mengasihi sesama kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman Tuhan ini sungguh-sungguh membuat kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mampu mengasihi Allah, dan kami juga mampu mengasihi sesama kami manusia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.